Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hing Trenata Nikolai dalam edisi berikutnya Coffee with Hing. Kalau Anda saat ini berada dalam situasi-situasi di mana Anda dipergunjingkan, kegagalan Anda diungkit-ungkit terus-menerus, Anda dicemooh, Anda dijelek-jelekan terus-menerus untuk mungkin hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup Anda atau bahkan hal-hal buruk yang Anda lakukan, coba pikirkan dan pertimbangkan fresh idea yang saya berikan di Coffee with Hing berikut ini. Nah, saya mau menyapa para sahabat sekalian yang senantiasa tune in dalam Coffee with Hing. Dan yang sudah subscribe, thank you so much. Dan yang baru subscribe, silakan Anda tekan tombol lonceng ling supaya Anda terus dapat update dalam video-video saya yang terbaru dan fresh idea yang bisa saya berikan. Nah, secara khusus di video kali ini, yang saya mau bicarakan adalah bagaimana kalau Anda dalam situasi yang tidak mengenakan, di mana keburukan Anda, kekurangan Anda, kegagalan Anda ya terus-menerus diungkit-ungkit dan dibawa oleh orang-orang tertentu lah. Ya, kita bicara soal misalnya proyek yang Anda gagal, ya kejatuhan Anda di bisnis, ya saat Anda kehilangan pekerjaan, mungkin kegagalan dalam relationship, ya terus juga mungkin Anda tidak closing sebagai sales, target yang tidak kunjung achieve, ya. Banyak hal yang Anda alami dan Anda lakukan. Bahkan mungkin ada beberapa ya, karena Anda dan saya masih manusia, kadang-kadang ada beberapa hal yang kita lakukan yang mungkin tidak great, tidak bagus, atau hal-hal buruk lah yang kita lakukan, ya kekilafan kita dan lain-lain. Nah, situasi-situasi tersebut kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk diangkat terus-menerus, dibicarakan, ya, dipergunjingkan, ya bahkan digunakan sebagai bahan untuk mencemooh kita, ya. Dan ada orang yang bukan cuma sekali tapi berkali-kali ya dalam setiap pertemuan dengan kita, bahkan mungkin dalam forum-forum tertentu mereka terus-menerus mengangkat hal tersebut. Kalau ini terjadi sama Anda para sahabat sekalian, saya mau Anda pikirkan fresh idea berikut ini. Bukan baru-baru amat, tetapi idea yang bisa bikin pikiran Anda lebih fresh. Ingat baik-baik pikiran ini ya, bahwa orang-orang tertentu para sahabat sekalian membutuhkan, ya saya sebutnya, membutuhkan materi untuk boosting atau angkat ego mereka sendiri. Nah, biasanya orang-orang yang butuh egonya diangkat adalah orang-orang yang memang tidak punya prestasi, ya, tidak melakukan banyak hal-hal yang hebat, ya dalam posisi achievement, kemampuan dan juga situasi yang tidak tinggi-tinggi amat. Ya, mereka di posisi yang sebegitu rendahnya sehingga kalau mereka spot, kalau mereka berhasil menangkap, kalau mereka berhasil memperoleh bahan yang mereka anggap lebih rendah dibanding situasi mereka, ya mereka akan bicarakan terus-menerus pasti. Ya, mereka akan angkat itu terus-menerus karena sebagai tempat perlindungan sekaligus pembenaran posisi mereka. Ya, jadi manusia-manusia tertentu memang di posisi yang memang tidak menguntungkan buat mereka, dan mereka melihat begitu Anda dalam kejatuhan, Anda melakukan sesuatu yang mungkin bagi mereka buruk sekali, yang mungkin juga bagi standar Anda juga buruk, mereka memperoleh bahan sekarang ini supaya mereka kelihatan better than you. Mereka kelihatan lebih baik dibanding Anda. Ya, karena itulah mereka angkat terus-menerus, bukan cuma feel good dalam diri mereka, membuat sekaligus mereka kelihatan tinggi di sekitar mereka. Orang-orang akan melihat mereka lebih tinggi, ya. Orang-orang akan memuji-muji mereka seolah-olah walaupun sebenarnya nggak ada pujian, hanya feel egonya saja sih yang keangkat para sahabat sekalian. So, dengan pengetahuan ini saya mau Anda pikirkan sebentar bahwa ternyata kalau Anda diledeki, sebetulnya itu adalah perlindungan tersembunyi buat mereka. Itu adalah rasa insecurity yang sangat-sangat tersembunyi di balik setiap omongan mereka yang mencemooh Anda tersebut. Mereka hanya berlindung dibanding kejatuhan Anda sebetulnya. Mereka menggunakan itu sebagai tameng ketidakbecusan mereka sendiri. Mereka menggunakan sebagai perisai tidak berprestasinya mereka. Mereka menggunakan sebagai batu pijakan untuk kemampuan mereka yang rendah itu, para sahabat sekalian. So, next time, begitu Anda mengalami situasi ini, saya mau Anda pikirkan baik-baik, lihat wajah mereka baik-baik, dan Anda tersenyum saja. Ya, karena Anda tahu sekarang, minimum ada hal-hal yang terjadi di kepala orang-orang tersebut. Dan caranya gimana kalau menghadapinya? Saya tadi sudah katakan, Anda senyum saja. Anda tidak perlu merespon justru dengan unproduktif. Justru itulah saatnya Anda untuk segera keluar dari situasi itu, agar mereka tidak punya perisai itu lagi. Agar mereka
mereka tidak punya bahan lagi. Next time mereka mau ngangkat dan mencoba untuk mengingatkan kepada Anda kegagalan kejatuhan Anda sudah tidak berada di situ. Dan semua orang akan melihat mereka dan hey, come on. Itu sudah terjadi di masa lalu. Ya kan? Dan sekarang mereka kelihatan rendah sebab mereka sudah kehilangan bahan itu. Karena itu next time Anda menghadapi sekali lagi situasi kayak begini, ingat baik-baik. Yang bisa Anda lakukan hanyalah tersenyum dan segera work out untuk melewati batas yang kejatuhan Anda tersebut, untuk move on, move up dari situ. Ya, daripada Anda sibuk, sebel, sibuk, kesal yang tidak ada habis-habisnya, dan Anda tetap berada di situ tidak bangkit-bangkit, hanya memberi mereka bahan untuk berbicara lebih lanjut lagi. Move on dan move up agar mereka tidak punya bahan lagi, para sahabat sekalian. Dan hal yang kedua pula, kalau misalnya Anda juga dan saya terjebak kadang-kadang melihat kejatuhan seseorang dan entah kenapa memberikan justifikasi kepada kita sendiri. Ini yang terjadi sekarang. Saya mau ada timbul kesadaran di kepala Anda bahwa mungkin Anda bersikap mirip seperti orang-orang yang Anda sebel tadi. Ada sekian momen di mana Anda merasa begitu secure karena ada kejatuhan orang lain, karena seolah-olah Anda kelihatan benar, Anda kelihatan bagus hanya gara-gara ada yang lebih rendah dibanding Anda. Kalau itu yang Anda hadapi, para sahabat sekalian, segeralah juga bergerak dari situ, cut perasaan itu. Karena nantinya Anda juga jadi terlena dengan orang-orang yang sibuk membicarakan dan mencemooh kegagalan orang lain tersebut. Anda terlena dan Anda tidak sibuk produktif, tapi Anda sibuk menggunakan orang-orang yang jatuh, orang-orang yang gagal tadi untuk membenarkan setiap hal tidak berprestasi yang pernah Anda lakukan. So, para sahabat sekalian, either Anda di posisi yang dicemooh atau yang sedang melihat kejatuhan seseorang, move on, move up. Ya, usahakan untuk Anda tidak stuck di posisi yang manapun dari kedua ini, para sahabat sekalian. Semoga tips ini membantu Anda, para sahabat sekalian. Kita berjumpa di Coffee with Hing berikutnya. Bye-bye. Coffee with Hing.